Halo teman-teman, perkenalkan saya Hendrik Wijaya dari kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PSAK 1, yaitu tentang penyajian laporan keuangan untuk mata kuliah akuntansi menengah. Sebelum itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan yang pertama juga, tidak lupa kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, saya berterima kasih juga kepada dosen kami, yaitu Bapak Aries Jonathan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mendapat mempresentasikan PSAK 1 ini. Sebelum kami membahas tentang PSAK 1, kami akan memperkenalkan diri dahulu, yaitu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Maria Irawan dengan NIM 2021-50058. Yang kedua ada Jesselyn Jordana Alvin dengan nomor NIM 2021-50091. Yang ketiga ada Ivan Evelino Krislian dengan NIM 2021-50263. Yang keempat ada Marcella Gebi dengan NIM 2021-50269. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Hendrik Wijaya dengan NIM 2021-50320. Oke, mari kita lanjuti dengan pengenalan akan PSAK. Oke, kita akan membahas tentang PSAK 1. PSAK itu apa? Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang PSAK 1, kita harus tahu dulu PSAK itu apa. PSAK itu merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, serta pengaturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasan. Oke, PSAK 1 itu menetapkan seluruh persyaratan yang berguna untuk menyajikan laporan keuangan untuk kebutuhan umum yang menguraikan pedoman untuk strukturnya dan mendasari persyaratan umum atas isinya dan pengungkapannya. Terus tujuan PSAK 1 adalah untuk memastikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan menyajikan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dan dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya. Jadi, misal kita punya contoh, suatu perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan untuk tahun 2019, maka kita harus membandingkannya dengan laporan keuangan di tahun 2018. Itu untuk tujuan PSAK-nya. Terus untuk kesimpulan PSAK-nya, yaitu PSAK 1 itu berisikan mengenai persyaratan-persyaratan untuk laporan keuangan yang ada di Indonesia. Lalu kita bisa lihat di sini ada matrik perubahan PSAK 1 tahun 2013. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan dari PSAK 2009 dan juga PSAK 1 tahun 2013. Di PSAK tahun 2009 hanya ada laporan laba rugi komprehensif sebagai judul laporan. Tetapi berbeda untuk judul laporan di tahun 2013, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Lalu di sini juga ada perbedaan tentang masalah definisi. Di tahun 2009 PSAK 2009 tidak memberikan definisi apa-apa. Tetapi kalau di tahun yang PSAK 1 2013 itu sudah harus memberikan definisi tentang laba rugi, pemilik, material, penyesuaian atau reklasifikasi, tidak praktis, dan total penghasilan komprehensif. Terus untuk komponen laporan keuangan di tahun 2009 ada 5 poin, yaitu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Beda dengan 2009, di komponen laporan keuangan untuk tahun 2013 untuk PSAK 1 itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, keempat ada laporan arus kas, kelima ada catatan atas laporan keuangan,
Dan keenam ada informasi komparatif. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya kalau teman-teman bisa lihat di situ, saya ada mewarnai warna merah, yaitu perbedaannya ada di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan poin keenam ada di informasi komparatif. Lalu selanjutnya ada tentang informasi komparatif. Di tahun 2009, PSAK tidak dapat pengaturan tersebut, tapi beda dengan di tahun 2013, menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada informasi komparatif minimum, dan yang kedua ada informasi komparatif tambahan. Perbedaannya apa? Kalau misalnya informasi komparatif minimum adalah informasi yang akan kita disclosure, kita akan tunjukkan, dan itu akan membandingkan antara tahun buku 2019 dan juga 2018 bagi contohnya. Tapi bedanya lagi dengan informasi komparatif tambahan, kalau misalnya sebelumnya minimum membandingkan 1 tahun sebelumnya, kalau informasi komparatif tambahan itu bisa lebih dari 1 tahun. Bedanya itu. Terus untuk penyajian penghasilan komprehensif lain di tahun 2009, PSAK disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Tapi beda di tahun 2013, yaitu disajikan berdasarkan kelompok. Yaitu poin pertama ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Dan yang kedua ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Bedanya gitu. Untuk selanjutnya ada perubahan PSAK 1 di tahun 2015. Karena tadi di mulainya tahun 2013, kita akan membahas lagi yang untuk tahun 2015. PSAK 2015 berlaku efektif di 1 Januari 2015 dengan amandemen PSAK yang terkait prakasa dan pengungkapan klarifikasi terhadap penerapan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada material dan penggabungan. Tidak menggabungkan dan pertimbangkan seluruh fakta. Pengungkapan spesifikasi tidak diperlukan jika tidak material. Persyaratan pengungkapannya yaitu PSAK. Terus yang kedua ada informasi yang disajikan. Informasi tambahan jika penyajian tersebut relevan atau subtotal yang berisi pos yang diukur sesuai dengan PSAK. Judul sub, judul agar jelas dan mudah dipahami. Disajikan konsisten antara periode dan tidak mengutamakan subtotal, rekonsiliasi jumlah total dan subtotal. Kalau teman-teman bisa lihat misalnya kita ngomongin tentang akun bank. Ketika kalau yang tahun-tahun yang sebelum PSAK sebelumnya itu tidak semua akun itu dan semua akun itu biasanya akan digabungkan. Sedangkan kalau di tahun 2015 itu udah ada perbedaan dan bukan penggolongan, ada detail, lebih tepatnya ada detail dari akun tersebut. Misalnya kita lagi ngomongin bank, ketika kita punya bank itu tidak hanya satu bank, misalnya bank ABC, ternyata ada Diriman, ternyata ada RBI juga. Pada hari itu tidak, bank itu akan kita detailkan menjadi satu akun. Itu. Terus struktur kecatatan atas laporan keuangan, harus praktis dan sistematis. Relevansi silang, mengutamakan aktivitas yang paling relevan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan. Pengelompokan informasi berdasarkan cara pengukuran atau mengikuti urutan laporan keuangan. Dan yang keempat, ada pengungkapan kebijakan akuntansi, yaitu untuk dengan menghapus panduan mengidentifikasikan kebijakan akuntansi. Untuk selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangannya, terus ada kinerja keuangannya, dan juga arus kas and cost di dalam waktu atau tahun buku operasionalnya. Tujuan apa sih? Yaitu untuk manfaatnya itu bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi yang seperti teman-teman tahu, ketika sang top manajemen atau direktur, ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, dia akan mempertimbangkan tentang posisi keuangannya, yaitu kinerja keuangannya dan juga arus kas dan kasnya.
Terus tujuan laporan keuangan selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jadi ketika manajemen sudah melakukan memanage perusahaannya, jadi bisa dilihat dari keberhasilannya itu bisa kita lihat dari yang tadi sebelum kita jelaskan arus kasnya, keuangannya. Jadi kita bisa lihat seberapa sukses sang manajemen itu atau sang direksi itu bisa memimpin satu perusahaan. Ketika arus kasnya baik dan sehat, maka kita bisa lihat bahwa dan kita bisa menyimpulkan bahwa manajemennya telah berhasil untuk mengolah sumber daya yang telah dipercayakan. Terus laporan keuangan itu biasa menyajikan apa aja sih? Yang disajikannya biasa ada aset, liabilitas, ekuitas. Aset itu ya tadi kita bisa yang kita tahu yaitu ada kas setara kas, ada bank, ada piutang. Lalu kalau untuk liabilitas, kalian teman-teman juga bisa tahu ada utang dagang, utang usaha, terus ada utang pihak-pihak relasi, terus ada utang gaji seperti itu. Terus ada ekuitas. Ekuitas itu ya yang kita bisa lihat juga akan pasti kita bisa lihat itu dari modal sahamnya, terus ada return earning-nya, terus ada pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugiannya. Terus dan dari sana kita bisa tahu tentang dari kontribusi dan dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir kita bisa lihat tentang arus kasnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya siapa aja sih yang memakai PSAK? Yaitu adalah entitas-entitas yang menerapkan pernyataan ini. Yaitu pernyataan ini yang dimaksud adalah menggunakan PSAK. Sistem PSAK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Terus ruang lingkupnya ada apa lagi sih? Yaitu entitas yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian dan laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Seperti itu. Hanya ini saja dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Komponen laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas selama periode atau laporan perubahan modal, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya. Laporan keuangan. Entitas diperkenankan menggunakan judul laporan keuangan. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. Khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Karakteristik umum. Yang pertama, menyajikan secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK, kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang sama. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Kemudian, dasar akrual, materi dan agregasi saling hapus itu tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. Informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Yang berikutnya adalah informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya yang diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
Kemudian entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan oleh PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Kemudian informasi komparatif ini dapat terdiri satu atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan yang lengkap. Kemudian ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 laporan posisi keuangan, 3 laporan arus kas, atau 3 laporan perubahan ekuitas. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan pembulatan. Laporan posisi keuangan atau neraca. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurangan laba. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Kemudian minimum line item penyajian neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak, material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Nah, laporan posisi keuangan. Ya, di PSAK ini pertama aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas terdiri atas liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dan jangka panjang. Kemudian ekuitas hak non pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Kemudian di IAS 1 di aset terdiri atas aset tidak lancar dan aset lancar. Oke, di sini bedanya di PSAK 1 itu dia aset lancar dulu baru tidak lancar. Kalau di IAS 1 itu aset tidak lancar dan baru aset lancar. Nah, selebihnya sama, tapi untuk urutannya di PSAK itu dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk IAS 1 dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line tersendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut, pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Minimum line item yang pertama, aset tetap, kemudian properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan pada investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologi, persediaan, piutang dagang, dan piutang lainnya.
Kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, utang dagang dan utang lainnya, provisi, dan liabilitas keuangan. Baik, di sini nama saya Marcella Gibi dengan NIM 202150269. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang PSAK yang pertama. Di sini saya ingin menjelaskan minimum lain yang pertama. Ada aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan. Aset keuangan itu tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E, H, dan I. Yang kelima, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keenam, aset biologi. Yang ketujuh, persediaan. Yang kedelapan, piutang dagang dan piutang lainnya. Yang kesembilan, kas dan setara kas. Yang kesepuluh, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Kemudian ada utang dagang dan utang lainnya. Kemudian ada provisi, dan terakhir liabilitas keuangan. Kemudian ada minimum line item yang kedua. Yang pertama adalah liabilitas dan aset untuk pajak kiris. Yang kedua adalah liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan. Yang ketiga ada liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan. Kemudian ada kepentingan non pengendali. Terakhir ada modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan. Jadi pos tambahan, judul, sub total boleh disajikan sepanjang relevan. Kemudian jika menyajikan aset lancar dan tidak lancar, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset jangka pendek. Kemudian di sini ada penjelasan tentang pos dalam laporan. Yang pertama, penyajian aset lancar dan tidak lancar. Kemudian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang harus terpisah. Kemudian ada penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Kemudian ada perusahaan keuangan berdasar likuiditas. Dan ada pemisahan jurnal yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Kemudian di sini ada penjelasan tentang aset lancar. Jadi klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual dalam siklus operasi normal. Yang pertama, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang kedua, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas dengan setara kas. Kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan entisitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Kemudian di sini liabilitas jangka pendek. Jadi klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Kemudian memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan dalam metode pelaporan. Kemudian ada entisitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut disebut sebagai likuiditas jangka pendek, jangka panjang. Kemudian di sini ada liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika pembiayaan kembali bukan merupakan direksian entisitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Kemudian pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta kecepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Kemudian di sini ada penyajian dalam laporan posisi keuangan atau CAP. Subklasifikasi yang disajikan dan disklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entisitas. 2. Penyajian atau pengungkapan entisitas. Jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan disetor penuh nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar. Saham entisitas yang dikuasai oleh anak asosiasi entisitas terdiri dari saham dicadangkan untuk penerbitan opsi, kemudian sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas, kemudian jika modalnya tidak terbagi dalam saham, perubahan saham periode setiap jenis kepentingan, hak keistimewaan, dan pembatasan dari setiap komponen. Kemudian ada reklasifikasi.
Kemudian di sini ada laporan laba rugi, penghasilan dan penghasilan komprehensif lain. Jadi laporan laba rugi adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan masukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk memegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Kemudian penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Ya, minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna disebut dengan beban keuangan atau pajak. Kemudian sini ada lanjutan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan keuangan dengan dua pendekatan. Itu ada laporan laba rugi terpisah dan laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sehingga terdapat dua laporan nih. Jadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Yang kedua, penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan distribusi kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Kemudian sini ada minimum line item laba atau rugi komprehensif. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua biaya keuangan, yang ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian ada beban pajak, kemudian ada suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Kemudian ada laba rugi, kemudian ada komponen dan penghasilan komprehensif, kemudian juga ada bagian komprehensif dan dari etisitas sosial dan ventura bersama, kemudian ada juga total laba rugi komprehensif. Yang terakhir dari penjelasan saya, di sini ada laba rugi komprehensif atau CALK. Jadi ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas menggunakan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah karena penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemilihannya. Yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturitas. Kemudian ada pelepasan aset tetap, kemudian ada pelepasan investasi, kemudian ada operasi yang dihentikan, kemudian juga ada penyelesaian litigasi, dan terakhir pembalikan liabilitas diestimasi lain. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain atau yang bisa kita sebut other comprehensive income adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyajian laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan. Komponen-komponennya memuat transaksi-transaksi yang merupakan di luar beban usaha perusahaan secara operasional. Biasanya berisi akun penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi seperti yang dicatatkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Berikut adalah komponen penghasilan komprehensif lain. Yang pertama adalah selisih revaluasi aset tetap. Yang kedua adalah pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, dan bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Informasi yang ada di dalam penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan. Diklasifikasikan berdasarkan sifat, termasuk bagian penghasil komprehensif dari entitas, asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya. Contoh kelompoknya adalah yang pertama adalah tidak akan direklasifikasi lagi lebih lanjut ke laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Nah, entitas tidak diperkenakan untuk menyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya, penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi, tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas menjadi perubahan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dengan contoh, surplus revaluasi aset tetap direklasifikasikan melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. Yang kedua, penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti, keuntungan atau kerugian aktuaria tidak direklasifikasi. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi, dengan contoh, keuntungan atau kerugian dari available for sale jika dijual, cash flow hedge, transaksi mata uang asing, dan bagian penghasilan komprehensif asosiasi jika dijual akan direklasifikasi ke laba rugi. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Di sini, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah akhir periode berjalan, kedua adalah akhir periode sebelumnya, dan ketiga adalah awal periode. Berikut adalah ilustrasi penerapan PSAK 1R 2013. Nah, ini adalah contoh dari PT Pertamina. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun berjalan 31 Desember 2015 ya. Pertama, ada laba sebelum pajak penghasilan. Pertama kita hitung dulu nih labanya. Lalu kita kenakan pajak. Kita ketemu nih laba tahun berjalannya. Lalu yang kedua, kita akan hitung penghasilan komprehensif lainnya. Di sini, pos-posnya contohnya ada yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya sebelum pajak ya. Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto. Lalu ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam bentuk periode berikutnya. Ini juga masih sebelum pajak. Contohnya ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Lalu ada bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Ini totalnya dari penghasilan komprehensif lain. Lalu kita kenakan pajak. Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak. Setelah itu kita bisa kurangan dengan, maksudnya kita bisa tambahkan dengan laba penghasilan ya. Lalu kita akan menemukan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Nah, ini adalah contoh penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi. Entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehannya adalah 600.000, akumulasi depresiasinya 200.000. Aset direvaluasi menjadi 500.000 dan masa manfaat tersisa 10 tahun. Nah, pertama kita buat jurnal saat revaluasinya. Adalah akumulasi depresiasi pada aset tetap sebesar 200.000. Lalu aset tetap pada surplus revaluasi sebesar 100.000. Ini didapatkan dari 600.000 dikurang 500.000 ya. Lalu jurnal saat depresiasi. Ini setelah kita menghitung depresiasinya, akunnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 50.000. Lalu terdapat surplus revaluasi, yang akunnya adalah surplus revaluasi pada saldo laba sebesar 10.000. Tadi adalah contoh penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi. Selanjutnya, kita akan bahas penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi. Entitas membeli investasi tersedia dijual seharga 100.000 pada 1 Desember 2015. Pada 31 Desember, nilainya naik menjadi 115.000. Investasi ini dijual dengan harga 110.000 pada 1 Maret 2016. Pertama, kita buat dulu jurnal saat pembelian, yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual pada kas, seharga 100.000 sesuai di soal. Yang kedua, kita buat jurnal saat penilaian atau sebelum tutup buku pada 31 Desember 2015. Aset keuangan tersedia untuk dijual pada penghasilan komprehensif lain. Ini didapatkan dari 115 dikurang 100.000 sehingga
nominal yang kita dapatkan adalah 15.000. Lalu, jurnal saat penjualan 1 Maret 2016. Karena kita jual dengan 110.000, jadi jurnal ada kas dan penghasilan komprehensif lain pada aset keuangan tersedia untuk dijual dan penghasilan penjualan account for sale. Jurnal nominal untuk kas 110.000 yang kita dapatkan dari soal juga ya, dijual dengan harga 110.000. Lalu penghasilan komprehensif lain yaitu 15.000. Ini jurnal yang kita dapatkan dari saat penilaian 31 Desember 2015 di sebelumnya yang kedua. Lalu aset keuangan tersedia untuk dijual 115.000. Lalu kita kurangkan lagi dengan penghasilan penjual account for sale sebesar 10.000. Perkenalkan, nama saya Maria Irawan dengan NIM 2021500058. Klasifikasi beban berdasarkan sifat. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Lalu klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Pada laba rugi terdapat pendapatan di kredit lalu dikurangi dengan pendapatan lainnya, jadilah total pendapatan. Lalu penghasilan lainnya di debit dikurangi dengan bahan baku yang digunakan, dikurangin lagi dengan beban imbalan kerja, lalu dikurangin lagi dengan beban penyusutan dan amortisasi, dikurang dengan beban lainnya, jadilah total beban. Lalu total pendapatan dikurangi dengan total beban, jadilah laba sebelum pajak. Selanjutnya, klasifikasi beban menurut fungsi. Pada poin pertama, minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Lalu, jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan imbalan. Pada laba rugi, terdapat pendapatan dikurangi dengan beban penjualan, jadilah laba bersih, lalu ditambahi dengan penghasilan lain, lalu dikurangi dengan beban distribusi, lalu dikurangi dengan beban lain, jadilah laba sebelum pajak. Lalu selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Pada poin pertama menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Lalu kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Lalu pada poin ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, lalu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau catatan atas LK. Pada poin pertama, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, lalu kedua, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut. Lalu penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama, modal di store, lalu saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, yaitu dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL, yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Modal entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Yang pertama, informasi kualitatif dan kuantitatif, dan pemenuhan persyaratan modal. Lalu, instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen keekuitas. Data kuantitatif diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses, arus kas keluar, dan bagaimana penentuannya. Lalu, pengungkapan lain. Jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan.
Lalu jumlah dividen preference yang tidak diakui. Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama laporan keuangan. Domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor, lalu sifat operasi dan kegiatan utama, lalu nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.